Coba teman-teman bayangkan di jalan yang sempit ini ribuan orang berkumpul, ratusan ribu. Nah ini Hotel Hamiltonnya, ini belakangnya nih teman. Orang yang dari atas sini, dari belakang sini, pada pengen ke arah jalan protokol, jalan ke bawah. Sedangkan orang yang dari bawah teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bima di sini. Di video kali ini saya akan membagikan tips dan trik agar teman-teman bisa terhindar dari kejadian-kejadian seperti di Itaewon dan di Kanjuruhan. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang kejadian di Itaewon. Pada hari Sabtu 29 Oktober 2022 telah terjadi peristiwa memilukan di distrik Itaewon, Seoul, Korea Selatan. 154 orang tewas setelah berdesak-desakan di salah satu gang sempit di distrik Itaewon ketika mengikuti kegiatan perayaan malam Halloween. Pembahasan kita akan berfokus ke dampak dan bahaya kerumunan dan tips menghindarinya. Setelah 2 tahun pemerintah Korea Selatan melarang diadakannya kegiatan-kegiatan umum yang kaitannya dengan COVID-19, maka di tahun 2022 ini pemerintah Korea Selatan memberikan izin untuk diadakannya acara-acara keramaian. Maka di tanggal 29 Oktober tersebut diadakanlah pesta Halloween. Pesta tersebut dihadiri oleh kurang lebih 100.000 hingga 150.000 orang yang berkumpul di tempat yang sama pada saat dan jam-jam yang sama. Mari kita lihat lokasi kejadian dan mari kita membayangkan apa yang terjadi pada saat itu. Ini videonya. Oke, mari kita mulai perjalanan ke Korea Selatan. Ini dia di Seoul, di Korea Selatan, tepatnya di distrik Itaewon. Kejadian itu terjadi di Jalan Itaewon. Di sekitaran Hotel Hamilton inilah terjadi peristiwa malam Halloween ke Rabu 2022. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya jalannya itu adalah jalan protokol sebenarnya. Bisa dilihat di sini. Nah, di belakangnya inilah yang merupakan jalan sempit atau gang-gang tempat banyak bar-bar atau restoran-restoran yang menjadi daya tarik di Itaewon. Nah, ini dia, dilihat ya. Di sinilah kejadiannya itu di jalan sempit ini. Ini yang saya tunjuk ini. Nah, ini dia nih. Nah, ini jalan protokolnya ya. Jalan protokolnya ini besar. Nah, ini dia penampakannya. Mulai dari ujung sini itu jalannya sudah mulai terlihat mendaki. Dan ini jalan protokolnya tadi. Dia jalan protokolnya. Hotel Hamiltonnya yang menjadi pusat keramaian, ini dia penampakannya. Ini dia. Sudah terkenal ya sejak lama. Nah, itu bisa teman-teman lihat. Jalannya kalau dari arah jalan protokol itu mendaki ke atas. Kalau kita lihat ke samping, yuk kita ke belakangnya, kita jalan-jalan sedikit ke belakang. Kalau jalannya dari sampingnya itu juga mendaki. Nih, lihat. Kalau di belakangnya, ini dia belakangnya. Di belakang komplek Hotel Hamilton itu tadi. Jadi, di sini, coba teman-teman bayangkan, di jalan yang sempit ini ribuan orang berkumpul, ratusan ribu. Nah ini Hotel Hamiltonnya, ini belakangnya nih. Inilah di belakang Hotel Hamilton. Dan ini tadi jalan yang tembus ke depan, ke jalan protokol. Nah, kejadiannya itu teman-teman, orang yang dari atas sini, dari belakang sini, pada pengen ke arah jalan protokol, jalan ke bawah. Sedangkan orang yang dari bawah teman-teman, orang yang dari bawah pada pengen ke atas. Dan yang menjadi korban adalah orang-orang yang sedang berada di tengah karena terdesak. Tuh dia, lihat teman-teman. Tuh, nah ini dia jalannya, ya kan? Terus di sini kejadian naas malam tersebut dan kita coba lihatlah ke belakang sebentar. Nah, di sini dia pusat ininya, keramaiannya. Tuh di tengah-tengah itulah kejadian itu tadi. Itu mendaki ya atau menurun teman. Nah, ini dia penampakannya. Tuh, ini di belakang Hotel Hamilton. Nah, dari sini ini di atas. Ujung itu jalan protokol yang kita lihat tadi.
Bayangkan jalan yang hanya selebar tidak lebih dari 4 meter ini dipenuhi oleh ratusan ribu orang yang ingin ke bawah dan dari bawah ingin ke atas. Nah, jadi orang yang di tengah itu yang sengsara. Tuh dia. Bayangkan di jalan yang sesempit ini ratusan ribu orang berkumpul merayakan malam Halloween. Oke, kita lanjut pembahasannya ya. Setelah melihat tempat terjadinya peristiwa itu, maka kita dapat tarik sedikit pelajaran nih, teman-teman. Yang pertama, kejadian-kejadian seperti di Kanjuruhan dan di Itaewon itu dinamakan human stampede atau kerumunan manusia yang berdesak-desakan. Nah, ketika terjadi human stampede ini, maka akan timbul mind of crowd, yakni situasi di mana orang-orang yang di kerumunan tidak sadar sedang terhipnotis oleh provokator. Misal, ada nih di kerumunan orang bilang, bakar, dorong, serbu. Itu biasanya orang-orang lain di kerumunan tuh gak sadar akan mengikuti kata-kata itu. Nah, itulah salah satu ciri-ciri mind of crowd atau pikiran di keramaian gitulah kurang lebih bahasanya. Nah, dari kejadian-kejadian itu biasanya setelah kejadian-kejadian itu, maka naluri dasar bertahan hidup manusia itu akan muncul. Bagian otak yang disebut dengan otak reptil, di mana dari otak ini naluri dasar manusia untuk bertahan hidup akan muncul yang kaitannya dengan mencari makan, mempertahankan diri, dan reproduksi. Jadi di tengah-tengah kerumunan, apabila kerumunan itu tadi udah mulai kacau, biasanya manusia akan berusaha menyelamatkan dirinya sendiri karena mereka memiliki yang namanya otak reptil. Dan otak reptil ini sebenarnya adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kita dapat mempertahankan diri kita dalam situasi-situasi terdesak. Semakin manusia berusaha menyelamatkan diri, maka kerumunan akan menjadi semakin ricuh. Setelah semakin ricuh, maka akan masuk ke yang kedua. Di tengah situasi human stampede yang semakin ricuh tadi akibat naluri reptilnya manusia muncul dan ingin menyelamatkan dirinya sendiri, maka akan terjadi biasanya yang namanya asfiksia, yakni kondisi di mana manusia kekurangan oksigen akibat berkurangnya suplai oksigen dari luar, misalnya karena tercekik, gantung diri, dibekap, dan lain-lain. Nah, ini asfiksia. Setelah asfiksia, maka akan terjadi hipoksia, yakni kondisi manusia di mana tubuh akan kekurangan pasokan oksigen dari paru-paru. Nah, lalu setelah hipoksia ini maka tubuh akan lemas biasanya. Setelah lemas jadi pingsan. Pingsan di tengah kerumunan sama dengan bencana. Nah, itulah yang terjadi di tiap-tiap kerumunan. Baik itu kerumunan yang disengaja atau tidak sengaja. Disengaja maksudnya seperti ini ya. Yang tidak disengaja maksudnya seperti misal di kegiatan ibadah haji. Pernah juga terjadi hal-hal seperti ini. Seperti tragedi Mina yang pertama tahun 1990 dan tragedi Mina yang kedua tahun 2013 kalau saya tidak salah. Kerumunan jemaah haji yang melewati Mina mengalami hal ini. Nah, untuk situasi-situasi seperti ini ada tips-tipsnya agar kita bisa terhindar, agar kita bisa selamat. Mari kita bahas. Jadi tips yang pertama untuk selamat dari human stampede ini adalah hindari FOMO. FOMO, fear of missing out atau takut ketinggalan atau takut dibilang nggak keren. Ya, ini terkait dengan penggunaan media sosial. Nah, misalnya nih ada dibuka restoran baru atau tempat tongkrongan baru atau taman baru atau plaza baru, mall baru. Nah, biasanya tempat-tempat yang seperti itu, yang instagramable itu biasanya akan dikunjungi oleh beberapa orang yang mereka akan menyebarkan di media sosial. Lalu teman-temannya pun nggak mau kalah. Wih, dia udah kesana nih, aku juga dong. Takut ketinggalan, gitu. Atau makanan baru nih, ada muncul nih burger baru nih, minuman baru nih. Si Anu udah nyobain nih, masa gue belum? Nah, akhirnya pengen juga nyobain. Nah, FOMO ini, fear of missing out ini adalah salah satu sebab terjadinya human stampede. Jadi manusia akan datang ke satu tempat yang baru, ya kan, untuk mencicipi atau untuk sekedar biar dibilang sudah pernah datang sana. Nah, tumpukan-tumpukan manusia itulah yang akan mengakibatkan human stampede. Jadi kalau bisa usahakan, kalau nggak terlalu penting nggak usah datang. Kalau nggak penting-penting kali nggak usah. Ngapain? Itu kan cuma kebutuhan tersier, bukan kebutuhan primer.
Kalau kebutuhan primer, kebutuhan sekunder kita sudah terpenuhi, itu nanti kalau udah mulai-mulai nggak rame, udah coba-cobalah. Nah, gitulah bahasa orang Medan katanya kan. Usahakan kita tidak FOMO, tidak fear of missing out, ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak ingin. Kalaupun memang harus mendatangi tempat seperti itu, misalnya karena ada kebutuhan untuk ibadah haji atau misalnya mudik. Nah, kalau misalnya mau mudik, ya kan nggak bisa dihindari, maka tips yang kedua adalah hindari si goblok. Ini dia, seru nih. Nah, di suatu society pasti ada orang gobloknya. Jadi misalnya nih ada 5 orang nih, teman-temanan ini mau pergi kemana nih kan, kelompok lah, grup lah gitu kan. Pasti ada yang pinter, ada yang tukang merajuk, ada yang pemarah, ada yang pemalu. Nah, di antara mereka ini pasti ada yang goblok. Si goblok ini yang bahaya. Si goblok ini biasanya ciri-cirinya yang pertama sering bilang begini, alah gitu doang kok sakit sih gitu, alah cemen lu bro gitu doang tersinggung ya kan. Nah terus ketawa-ketawanya paling deras, paling kencang biasanya. Terus misalnya gini, ini di sekolah nih ya ceritanya nih, misalnya temennya meruduk nih, terus bangkunya ditarik, jatuh nih temennya, ini ketawa nih, padahal temennya lagi sakit. Nah hal-hal seperti itu, itulah salah satu ciri-ciri orang goblok itu tadi. Jadi si goblok ini bukan melulu orang yang bodoh ya teman-teman, maaf cakapnya, mereka ini biasanya malah orang-orang yang pintar gitu. Hindari orang-orang yang memiliki teman-teman si goblok di komunitasnya. Itu biasa gini, misalnya nih kita datang ke tempat-tempat hiburan kan gitu kan, terus kita lihat nih ada 5 atau 7 orang gitu kan, ketawa-ketawa ketiwi-ketiwi. Nah kalau kita lihat itu model-model orang yang seperti itu, hindari aja, jangan dekati mereka. Itu biasa sumber masalah. Itulah yang terjadi di Itaewon. Ada kelompok-kelompok si goblok ini. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh salah seorang YouTuber dari Korea, ada pria-pria makai bendo kelinci yang di hulu yang teriak-teriak dorong. Nah, itu sebenarnya mereka awalnya cuma bercanda-bercanda aja si goblok-goblok ini. Tapi mereka nggak sadar bahwasanya perbuatan mereka itu akan mengakibatkan orang yang di tengah jadi terdesak. Dari atas datang, dari bawah masuk. Kasihan yang tengah. 154 orang tewas dan 3.000 yang tidak ditemukan alias hilang. Usahakan hindari golongan-golongan atau si goblok itu tadi. Kalau memang FOMO yang pertama tidak bisa kita hindari. Tapi kalau bisa FOMO itu tadi atau fear of missing out itu tadi dijalankan lah. Ya kalau nggak penting-penting kali, misalnya nengok konser, nengok pertandingan sepak bola atau merayakan Halloween atau segala macamnya, yang mana di situ ada kerumunan, kalau bisa hindari. Nggak perlu kali kita datang ke tempat-tempat kayak gitu. Tapi kalaupun misalnya datang, lihat. Kalau ada nampak ciri-ciri si goblok di situ, di tempat-tempat itu, cari jalan lain atau hindari mereka. Itu biasanya sumber masalah dan sumber bencana. Itulah yang mungkin dapat saya bagikan pada teman-teman kali ini. Untuk di cerita-cerita selanjutnya, mohon dukungannya dengan klik subscribe, klik lonceng, dan berikan komentar-komentar terbaik teman-teman. Cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.